Bayangkan saja di usia Alisa yang masih belia, remaja SMP ini mampu berakting di 3 sinetron sekaligus. Bagaimana cara Alisa membagi waktu antara sekolah dengan saatnya syuting? Kalau syuting itu selalu pulang sekolah. Terus itu kalau misalnya hari itu kan jadi emang jadwalnya udah dibagi-bagi semuanya. Jadi nggak akan bentrok. Terus habis itu dari PH-nya sendiri itu juga dari PH sendiri juga udah ngatur jadwal. Jadi Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Pemirsa, bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Retno Muryadi, adik kandung Ani Muryadi, bersikeras kakaknya sudah menikah secara sah dengan Farhad Abbas. Alisa Subandono terlibat dalam 3 sinetron dan 1 film layar lebar. Regi Lawalata bermain bersama Izur dalam sebuah film berjudul Kejar Jakarta. Cece Kirani hamil anak pertama tapi kenapa suaminya yang ngidam. Della Puspita hamil anak pertama tapi kenapa suaminya sering terlibat kasus. Pangky Suwito dan Yati Oktavia baru saja merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-26. Inilah GoSpot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, Retno Muryadi, adik kandung dari Ani Muryadi, sudah membeberkan semua kebohongan kakak kandungnya. Karena ketika kita menyaksikan kemarin, Retno sudah membuat pengakuan bahwa dirinya menjadi saksi mata atas pernikahan Farhad Abbas dengan Ani Muryadi. Dan pemirsa, tampaknya Farhad Abbas saat ini dia sudah benar-benar menikah dengan Ani Muryadi. Dan kita sudah mendengarkan pengakuan Retno, dan sekarang adalah giliran kita untuk mendengarkan jawaban dari Ani Muryadi atas tanggapan Retno Muryadi. Pemirsa, inilah pengakuan Nia Daniati. Kisah cinta segitiga selalu saja melahirkan tragedi. Ada pihak yang bahagia, namun ada pihak yang merasa dikhianati. Retno Muryadi, adik kandung Ani Muryadi, sudah membeberkan kepada publik sebuah rahasia yang selama ini menjadi teka-teki. Menurut Retno, Farhad dan Ani sudah menikah secara sah karena Retno menjadi saksi mata atas pernikahan itu. Yang menjadi pertanyaan, bukankah Farhad belum mengantongi izin dari istrinya sebelum menikahi wanita lain? Enggak, yang kesan saya justru cuma satu ya gitu ya, hebatnya seorang suami yang bisa mendidik istri-istrinya untuk bersikap ikhlas. Ya, itu yang saya tangkap dari pembicaraan saya dengan Pak Farhad. Saya bilang saya angkat topi dengan laki-laki yang seperti itu. Dia anti perzinahan tetapi dia menikahi wanita yang dicintai. Menurut saya sangat-sangat gentle. Nah, saya melihat di sini di situ dikatakan bahwa mereka, entah itu adiknya ataupun temannya, melihat bahwa itu ada buku nikah. Yang saya mau tanya, KUA mana yang mengeluarkan buku nikah itu? Dan siapa yang mengurusnya? Saya tekankan sekali lagi, saya tidak pernah memberikan suami saya izin untuk menikah lagi, tidak pernah. Lagi-lagi Ustadz Nazamuddin, guru Al-Quran Ani Muryadi, diduga menjadi penghulu yang menikahkan Ani dan Farhad. Saya secara realnya tidak bisa menyebutkan ya atau tidak karena saya tidak menyaksikan. Ya, meskipun sudah penyataannya seperti itu, tapi saya nggak menyaksikan, jadi saya tidak bisa menyebutkan secara realnya itu. Cuman harapan saya mudah-mudahan mereka itu semuanya dapat berkah, dapat petunjuk dari Allah. Kalau memang itu sudah, mudah-mudahan dapat semuanya dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah kepada jalan yang benar. Kini giliran Nia Daniati untuk membongkar rahasia lain yang selama ini terpendam.
Nia menjelaskan dengan detail seluruh momen yang akhirnya mengubah hidupnya menjadi seorang istri yang diduakan. Pada tanggal 18 malam, saat itu Ani menelpon saya. Di situ dia bilang kalau Farhat suka SMS dengan dia dan intinya kalau sampai terjadi apa-apa sama Farhat dan dia bisa nggak diikhlaskan. Pada tanggal 22 hari Minggu, Ani mengajak saya untuk makan malam lewat suami saya. Di hari itu di salah satu hotel lah. Saat itu dia bilang juga, bagaimana nih kita membicarakan. Saya bilang, siapapun wanitanya tidak akan pernah saya izinkan suami saya menikah lagi. Jika benar demikian, berarti Ani meminta izin untuk dinikahi Farhat kepada Nia hanya semalam sebelum Farhat menikahinya. Yang saya heran di sini, kalau dia seorang teman, tanggal 18 itu dia baru bicara. Ternyata tanggal 19 kalau saya lihat di infotainment dan pernyataan saudaranya maupun temannya, tanggal 19-nya kejadian. Kenapa tidak waktu 3 atau 4 hari suami saya baru telepon ataupun SMS, dia beritahu saya kalau dia menganggap saya teman. Tentunya saya akan tegur suami saya. Kenapa dibiarkan kalau memang dia bilang semenjak selesai ulang tahun saya berarti 1 bulan itu jangkanya. Kenapa dibiarkan? Semua sudah terlanjur terjadi. Sekarang sekuat apakah tekad Nia dan Niati untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya? Rumah tangga ini seperti apa? Tentunya ada di pihak laki-laki. Tapi saya tekankan, saya tidak mau dipoligami. Anak saya juga lagi lucu-lucunya, dia masih butuh figur seorang bapak. Ya saya. Terus kalau yang nakal gimana? Diapain kalau nakal? Pemirsa, sulit untuk mengetahui alasan seseorang lelaki untuk menikah lagi. Apakah hanya sekedar menghindar dari zina? Ataukah mengumbar hawa nafsu belaka? Kita bisa menebak kedalaman lautan, namun kedalaman hati seseorang, siapa yang tahu? Pemirsa, Anda sebagai orang tua pasti sedang ketar-ketir karena anak Anda sedang menghadapi ujian sekolah. Kalau perlu, Anda ingin mengikat anak Anda di meja belajar supaya tetap di rumah dan belajar. Namun lain ceritanya dengan Alisa Subandono yang tampaknya main getol main film dan sinetron. Sampai-sampai seolah-olah Alisa tidak peduli dengan ujian sekolahnya. Dan ada juga cerita dari Regi Lawalata dan Izur Mukhtar yang tengah bermain film bersama. Apakah mereka berdua sengaja dipertemukan dalam sebuah film romantis? Namun sebelumnya mari kita sapa dulu Alisa dan kita tanyakan, mengapa kamu tidak mengurangi jadwal syuting kamu untuk ujian sekolah? Pemirsa, inilah GoSpot. Daftar film layar lebar nasional bertemakan drama percintaan remaja semakin panjang saja saat film bertajuk Inikah Rasanya Cinta siap diluncurkan. Bagi Anda yang suka menikmati film-film ringan, sepertinya film ini cocok untuk memanjakan mata Anda. Apalagi artis-artis yang menghiasi film ini adalah para pemain muda yang berbakat. Salah satunya Alisa Subandono. Artis remaja yang juga sedang bermain dalam salah satu sinetron RCTI berjudul Bunga di Tepi Jalan ini memang sedang melejit namanya. Bayangkan saja di usia Alisa yang masih belia, remaja SMP ini mampu berakting di 3 sinetron sekaligus. Bagaimana cara Alisa membagi waktu antara sekolah dengan saatnya syuting? Kalau syuting itu selalu pulang sekolah. Terus itu kalau misalnya hari itu kan, jadi emang jadwalnya udah dibagi-bagi semuanya. Jadi nggak akan bentrok. Terus habis itu dari PH-nya sendiri itu juga dari PH sendiri juga udah ngatur jadwal. Jadi hari ini syuting ini gitu. Apakah Alisa tidak merasa capek dengan rutinitas seperti itu? Setelah pusing memutar otak di sekolah, Alisa masih harus menghafalkan skenario. Capek pasti, cuman kan ya itu udah resiko. Jadi mau apa lagi, paling istirahatnya juga cuman di lokasi, terus kadang di mobil, sempet sampai sakit aja. Kalau sudah sampai sakit, mengapa Alisa tetap ngotot untuk bermain di lebih dari 1 sinetron? Apakah itu kemauan Alisa sendiri?
itu sebenarnya kan kemauan Alisa sendiri dan semua pekerjaan tuh pasti kan ada tanggung jawabnya. Nah, terus ya Alisa mikir gini, Alisa harus bisa nih ngelakuin ini karena Alisa udah sanggupin. Nah karena kemauan itulah jadi Alisa pacu terus, jadi akhirnya untuk mengerjakan tanggung jawab Alisa harus sampai selesai. Melihat sang anak antusias untuk terjun ke dunia seni peran, Angki Subandono meluluskan keinginan Alisa. Namun Angki tetap memperhatikan perkembangan nilai Alisa di sekolah. Tetap saya tekankan nomor satu sekolah. Pelajaran itu harus tidak boleh jeblok, tidak boleh itu salah satu.